Ya Allah, aku takut menikah. Karena menikah itu adalah satu keputusan yang besar. Oleh karena itu Islam, sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama bernama Syed Mustafa Al-Khin, memposisikan nikah dalam rentang hukum yang sangat luas, dari wajib sampai haram. Nikah itu hukum dasarnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Namun nikah itu menjadi sunnah bagi seorang yang mampu untuk menikah. Kalau dia punya kemampuan untuk menikah dan ingin mendapatkan pahala, maka menikahlah. Namun bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika menikah maka itu akan mencelakakan dirinya dan pasangannya, nikah menjadi haram. Dan sebaliknya, jika seorang memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ia akan terjerumus pada kemaksiatan atau kerusakan, maka nikah menjadi wajib bagi dia. Karenanya nikah hukumnya menurut para ulama adalah kembali kepada kondisi seseorang. Apakah dia membutuhkan secara mutlak atau tidak membutuhkan secara mutlak, atau justru mutlak harus menjauhinya sehingga dia bisa wajib, sunnah atau haram. Karenanya di satu sisi menikah itu memiliki banyak kemuliaan. Karena itu kita dapati kisah para ulama yang sebagian dari mereka, sebagaimana ditulis dalam satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, adalah orang-orang yang jomblo seumur hidup mereka. Di antara nama itu adalah Ibnu Taimiyah. Tapi di sisi lain ada seorang ulama bernama Abdurrahman Bajalban dari Hadramut Yaman sana yang menjadi mulia karena menapaki jalan pernikahan bersama istrinya dengan penuh kesabaran. Karenanya menikah atau tidak menikah itu kembali kepada kondisi pribadi kita. Karenanya jangan sampai kita menikah atau tidak menikah karena faktor-faktor di luar diri kita, entah itu orang tua, kawan, rekan kerja, dan lain sebagainya. Apalagi karena netizen. Nah, jika Allah saja tidak memaksakan syariat menikah itu kepada kita, kita diberi pilihan untuk menikah atau tidak menikah, lalu siapa yang bisa memaksa kita untuk menikah atau tidak menikah? Kembali semuanya kepada diri kita sendiri. Ya Allah, aku takut nikah. Agar kita bisa melihat pernikahan itu secara proporsional, tidak untuk ditakuti dan tidak juga untuk dikejar secara menggebu-gebu serta penuh euforia. Oleh karena itu, Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 32 mengatakan, jika kamu mampu untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu adalah salah satu pintu pembuka pintu-pintu rezeki bagimu dan pasanganmu. Tapi di ayat selanjutnya, An-Nur ayat 33, Allah sekaligus mengingatkan kita, jika kamu tidak mampu, maka janganlah menikah. Namun tetap jagalah kesucianmu. Bukan dengan alasan tidak menikah, kemudian kamu melakukan hal-hal yang mendekatkan dirimu kepada berzina. Artinya, jangan takut atau jangan euforia, menggebu-gebu untuk menikah. Proporsionallah. Karena di setiap pilihan itu ada kemuliaan yang telah Allah tetapkan atas kita. Karenanya kembali kepada komitmen kita dengan melihat diri kita. Apakah kita seorang yang pantas dan mampu untuk menikah, atau seorang yang tidak mampu dan sepatutnya tidak melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua, Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa seseorang yang kamu nikahi itu adalah min anfusikum, dan
azwajan. Orang yang kamu nikahi itu adalah orang yang seperti kamu dan akan menjadi pasangan bagi kamu. Artinya, ia seperti kamu, mahallul khata' wan nisyan, punya rasa salah, punya kemungkinan khilaf, punya kekurangan, yang dengan begitu janganlah kamu menuntut kepada dia kesempurnaan sebagaimana tidak bisa kamu memberikan kesempurnaan dari dirimu kepada dia, karena kita pasti memiliki kekurangan, kesalahan. Dan jangan bayangkan bahwa pernikahan itu adalah tentang kita mendapatkan kesempurnaan dari pasangan atau memberikan kesempurnaan kepada pasangan. Tapi azwajan, kata surat Ar-Rum ayat 21. Jadikanlah hubungan itu hubungan saling melengkapi, seperti dua puzzle yang saling mengisi satu sama lain, dan dengan hubungan itu kita bersama-sama menuju hari-hari yang lebih baik dan lebih baik hingga titik yang lebih baik pada akhirnya ketika keduanya atau salah satunya telah wafat. Kemudian yang ketiga, kata Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan itu untuk memberikan kedamaian kepada kita. Atas dasar apa? Mawaddah, warahmah. Dua-duanya sama-sama cinta. Bedanya mawaddah itu cinta karena sesuatu, kecantikan, kekayaan, pangkat, keturunan, dan lain sebagainya. Namun rahmat, cinta yang sudah tanpa alasan, bukan karena sesuatu. Bahkan walaupun ada kekurangan, kita tetap mencintainya. Karena itu, pernikahan adalah pilihan besar untuk memberikan kedamaian kepada kita. Karenanya, jangan ia diremehkan dan jangan ia ditakutkan. Tapi pilihlah ia dengan baik. Siapa orang yang akan kita nikahi? Dengan atas dasar cinta kita kepada dia dan cinta dia kepada kita. Bukan atas dasar sesuatu pada diri kita, tapi ketika sesuatu itu tidak ada pada diri kita, pastikan pasangan kita akan tetap mencintai kita. Itulah orang yang harus kita pilih sebagai jodoh kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedamaian di rumah kita. Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan kedamaian di jalan, di kantor, di ruang-ruang dimanapun, tapi pastikan kita mendapatkan kedamaian di rumah kita. Karena itu, jadikanlah pasangan kita dan pilihlah pasangan kita yang bisa memahami dan mengerti kita sepenuhnya. Sembari kita terus belajar untuk saling memahami satu sama lain agar baiti jannati, rumahku menjadi surgaku. Karena di dalamnya ada orang yang selalu memahami pikiranku, perasaanku, kata-kataku, sikapku, dan selalu bersiap untuk memaafkan semua kesalahan yang mungkin terjadi karena kesengajaan atau kehilafan dariku. Karena itu, pada akhirnya kita menjadi tidak takut untuk menikah dan tidak menggebu-gebu juga untuk menikah kalau kita memposisikan nikah sebagaimana Allah memposisikan pernikahan, yaitu mitsaqan ghalidha, perjanjian agung kita dengan Tuhan, bukan dengan KUA, bukan dengan mertua, bukan dengan orang tua, bukan pula dengan pasangan, tapi dengan Allah. Dengan itu kita tidak akan takut, karena pahit getirnya pernikahan akan menjadi lumbung pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan akan menjadi lumbung bagi kita untuk mendapatkan pahala, dan manis indahnya pernikahan akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena siapa yang menemukan pasangan terbaik di dunia, kata Nabi kepada Ummu Salamah, pasangan yang menjaga agamanya dengan baik dan menjaga akhlaknya dengan baik, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, maka dia akan menjadi jodoh bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karenanya kata Nabi, kalau kamu ingin lihat manusia terbaik, lihatlah sikap manusia itu kepada keluarganya. Yang terbaik dari antara manusia adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi keluarganya. Maka kita bisa melawan sikap menggebu-gebu untuk menikah atau takut kepada menikah dengan kita mengembalikan bahwa pernikahan ini adalah
perjanjian suci dengan Allah, perjanjian agung dengan Allah. Jika kita memilih pasangan karena Allah, menjalani pernikahan karena Allah, dan menunjukkan pernikahan untuk Allah, pastilah pernikahan itu akan menjadi jalan terbaik bagi kita. Dan juga kalau kita memilih untuk tidak menikah karena Allah, menjalani proses kejombloan di jalan Allah, dan meniatkan tujuan dari kejombloan ini untuk Allah, maka itu juga akan menjadi jalan jihad kita menuju Allah. Karena mereka pun yang jomblo, maka pasangannya adalah yang maha cinta, yaitu Allah. Mereka tidak akan pernah kesepian karena akan selalu ditemani oleh Allah. Namun jika jalan kejombloan itu dipilih tanpa Allah, maka yang ada adalah kegusaran, kegundahan, di mana itu akan menjadi lubang bagi perzinahan dan kemaksiatan. Karenanya, ya Allah, aku tidak lagi takut menikah, namun aku juga tidak akan gegabah untuk menikah. Aku tidak akan menikah karena dorongan siapapun, tapi dorongan hatiku. Aku tidak akan memilih pasangan karena trigger siapapun, tapi karena trigger hatiku. Aku juga tidak akan memilih untuk menikah di waktu yang ditentukan oleh siapapun, di umur yang ditentukan oleh siapapun, tapi di umur dan di waktu yang ditentukan oleh hatiku sendiri. Dengan begitu, pernikahan akan menjadi gerbang pertama dan utama bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Yang setelah menikah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Takutlah menikah kalau pernikahan bukan pilihan hatimu, dan jangan takut menikah kalau pernikahan itu adalah pilihan hatimu.